OS. Dan yang terakhir ada lebih lambat daripada tipe satu karena tergantung pada OS host, kinerjanya lebih rendah dibandingkan hypervisor tipe satu. Lalu bagaimana cara kerja hypervisor tipe 2 ini? Yang pertama, ada instalasi di OS host. Diinstal di mesin sebagai aplikasi pada sistem operasi OS. Yang kedua ada pembuatan mesin virtual. Ini pengguna membuat VM melalui antarmuka hypervisor dan memilih spesifikasi perangkat keras virtual. Misalnya itu ada CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang ketiga ada sumber daya yang dialokasikan oleh OS host. Di sini bernegosiasi dengan OS host mesin host untuk mendapatkan sumber daya sistem. OS host mengelola sumber daya fisik perangkat keras dan memberikannya ke VM melalui hypervisor. Kemudian mengelola panggilan ke CPU, memori, penyimpanan, dan sumber daya jaringan. Yang terakhir ada isolasi VM. Di sini setiap VM berjalan terisolasi yang memungkinkan pengguna menjalankan OS yang berbeda tanpa konflik. Contoh implementasinya untuk hypervisor tipe 2, implementasinya ada pada software as a service seperti Gmail dan Google Document. Kemudian ada platform as a service, implementasinya pada Heroku, AWS Elastic Beanstalk. Kemudian ada juga VMware Workstation, digunakan oleh pengembang untuk menjalankan beberapa OS pada perangkat desktop. Kemudian contoh implementasi pada hypervisor tipe satu ada tiga. Yang pertama itu pusat data dan cloud computing. Ini digunakan untuk menjalankan infrastruktur cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. Kemudian ada server virtualisasi di perusahaan, misalnya untuk konsolidasi server fisik menjadi VM. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan produksi dengan beban tinggi. Di sini dimaksud eh, hypervisor tipe satu ini mendukung aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan uptime maksimal. Kemudian ada perbandingan dalam implementasi pada hypervisor tipe satu dan tipe 2. Yang pertama itu di aspek lingkungan pengguna. Pada tipe satu data center dan cloud computing. Sedangkan tipe 2 itu untuk pengembangan uji coba OS dan pendidikan. Untuk performa, tipe satu eh, lebih tinggi atau langsung pada perangkat keras, sedangkan tipe 2 ini lebih rendah karena dia harus melalui OS host. Kemudian aspek ketiga itu ada kompleksitas. Untuk tipe satu ini kompleks dan memerlukan keahlian yang tinggi. Pada tipe 2 mudah dan cocok untuk individu. Aspek aspek berikutnya itu contoh pengguna. Tipe satu ini biasa digunakan di AWS, di Google, Microsoft. Dan untuk tipe 2 ini biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi dan sering digunakan di kalangan mahasiswa. Kesimpulannya, tipe satu ini ideal untuk lingkungan produksi dalam skala besar, dan tipe 2 lebih cocok untuk penggunaan individu atau pengembangan perangkat lunak saja. Kemudian ada virtualisasi di sistem operasi. Cara melakukan optimalisasi pada mesin virtual. Komponen utamanya yaitu ada hypervisor, perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi dengan memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan operasi virtual. Hypervisor ini seperti di awal tadi, dia terbagi atas dua ya, tipe satu dan tipe 2. Kemudian ada mesin virtual. Ini lingkungan virtual yang bertindak seperti komputer fisik lengkap dengan sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga ada guest OS. Dan yang keempat ada host OS. Jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi yang pertama itu ada virtualisasi server. Yang kedua ada virtualisasi sistem operasi. Yang ketiga ada virtualisasi desktop. Yang keempat ada virtualisasi jaringan. Yang kelima ada virtualisasi penyimpanan. Kemudian dilanjutkan dengan apa saja manfaat virtualisasi ini sebenarnya. Yang pertama itu efisiensi pengguna sumber daya. Virtualisasi ini mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal.
Ini juga menghemat biaya dengan mengurangi biaya untuk perangkat keras, listrik, dan pendinginan. Yang ketiga ada fleksibilitas, mempermudah penyebaran aplikasi dan pengelolaan lingkungan IT. Yang keempat ada isolasi dan keamanan. Di sini yang dimaksud setiap VN berjalan terpisah sehingga pengguna pada satu VM tidak mempengaruhi pengguna yang lainnya. Yang ketiga ada pemulihan bencana. Ini memungkinkan pencadangan dan pemulihan secara cepat melalui snapshot dan cloning. Kemudian materi selanjutnya ada optimalisasi kinerja mesin virtual. Bagaimana sih cara melakukan optimalisasi pada mesin virtual? Virtual mesin atau mesin virtual VM memungkinkan pengguna perangkat keras yang efisiensi dan menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat fisik. Namun, tanpa optimasi, kinerja VM dapat menurun. Berikut ini adalah langkah-langkah optimasi. Yang pertama ada alokasi sumber daya yang tepat. Di sini dimaksud yaitu pengalokasian sumber daya seperti CPU, memori, dan disk yang tepat sangat penting untuk menghindari kinerja lambat atau konflik antar VM. Selanjutnya ada optimalisasi disk I/O. Disk I/O adalah salah satu faktor utama yang pengaruh ke performa VM, terutama jika digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan data tinggi. Caranya itu gunakan SSD untuk mempercepat akses disk. Kemudian terapkan pin provisioning agar disk hanya menggunakan ruang yang diperlukan, bukan ukuran maksimum yang dialokasikan. Yang ketiga itu ada penggunaan virtualization extensions. Fitur ekstensi virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V mempercepat operasi virtualisasi dengan mendukung akses langsung ke sumber daya perangkat keras. Bagaimana cara penerapannya? Yang pertama itu pastikan fitur ini diaktifkan di BIOS, perangkat keras Anda. Kemudian fitur seperti Intel VTX atau AMD V di BIOS dapat digunakan untuk mempercepat operasi virtualisasi. Kemudian, eh, yang keempat itu ada remain flexible in your thinking. Ini kinerja jaringan pada VM. Dapat dioptimalkan dengan menggunakan adaptor jaringan para virtualisasi. Adapun adaptor ini dirancang untuk meningkatkan throughput dan mengurangi latensi jaringan pada lingkungan virtual. Kemudian, perbaruan hypervisor. Hypervisor adalah perangkat lunak yang mengelola VM. Pembaruan hypervisor memberikan peningkatan performa, fitur baru, dan perbaikan keamanan. Penggunaan hypervisor populer seperti VMware, KVM, atau VirtualBox, dan pastikan selalu dalam versi terbaru. Selanjutnya adalah penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan pengelolaan sistem operasi. Pertama itu ada virtual machine. Virtual machine menyediakan platform fleksibel untuk mengelola dan menguji sistem operasi dalam berbagai skenario, memungkinkan pengembangan dan administrator untuk menjalankan berbagai tugas tanpa mengaruhi sistem fisik utama. Yang pertama itu akan dilakukan uji coba sistem operasi baru. Itu terbagi atas dua, yaitu penginstalan OS baru di VM untuk mengevaluasi fitur dan kompatibilitasnya. Yang kedua ada melakukan eksperimen dengan berbagai konfigurasi tanpa risiko merusak. Tahapan pengujian selanjutnya adalah pembuatan lingkungan uji isolasi. Virtual machine menyediakan lingkungan terisolasi untuk pengujian perangkat lunak atau konfigurasi sistem. Setiap VM dapat dipulihkan ke kondisi awal penggunaan fitur snapshot. Yang kedua itu pengujian dalam VM tidak dapat mempengaruhi sistem lain di perangkat keras yang sama. Yang ketiga itu pengelolaan multi sistem operasi. Dengan virtualisasi, beberapa sistem operasi dapat berjalan secara bersamaan pada satu perangkat keras. Yang keempat ada efisiensi dan hemat biaya, yaitu virtualisasi mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan dengan menjalankan beberapa VM di satu server. Ini terbagi atas dua, yaitu mengurangi konsumsi daya dan biaya penggunaan perangkat keras. Yang kedua adalah memungkinkan alokasi sumber daya yang dinamis sesuai kebutuhan.
Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.